Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bab 2 kita akan belajar tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio artinya adalah makhluk hidup dan teknologi adalah suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat suatu produk yang berguna. Jadi, bioteknologi adalah suatu penggunaan organisme. Makhluk hidup di sini yang dimaksud adalah organisme atau bagian dari organisme untuk membuat produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, bioteknologi itu dibagi jadi dua. Ada yang konvensional dan ada yang modern. Kalau yang konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Misalnya, tape, roti, yogurt. Nah, kalau bioteknologi modern itu adalah memanfaatkan mikroorganisme dengan bantuan enzim-enzim dan juga melalui proses rekayasa genetika. Pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Misalnya, dalam produk pangan. Sehari-hari kita mengenal adanya tape ya. Ada tape ketan, ada tape singkong. Nah, tape adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi dalam pangan. Dalam pembuatan tape ada peran Saccharomyces cerevisiae, terus ada Aspergillus. Nah, dalam pembuatan tape terjadi pemecahan amilum. Amilum itu zat tepung atau pati menjadi glukosa dengan bantuan Aspergillus sp. Nah, proses ini membuat tape menjadi manis. Lalu, glukosa nanti akan difermentasikan menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, inilah nanti yang membuat tape menjadi asam dan juga menghasilkan alkohol serta karbon dioksida. Yang kedua adalah kalau kalian pernah makan yogurt juga salah satu bentuk contoh penerapan bioteknologi. Ya, yogurt dibuat melalui proses fermentasi susu. Nah, bakteri yang berperan adalah bakteri asam laktat, misal Lactobacillus burgharicus. Nah, dalam pembuatan yogurt pertama, susu itu dididihkan pada suhu 85-90, belum sampai mendidih. Nah, itu nanti supaya bakteri lainnya itu adalah mati. Dan proteinnya nanti mengalami denaturasi atau kerusakan. Nanti bakteri asam laktat yang ada di yogurt plant itu akan mengubah laktosa menjadi asam laktat dan menyebabkan asam. Nah, asam inilah yang nantinya pH menjadi turun. Karena pH-nya turun, proteinnya terdenaturasi dan melepaskan kalsium serta fosfat dari kasein susu. Nantinya ini yang menyebabkan yogurt menjadi kental. Selanjutnya adalah keju. Keju juga dibuat melalui proses koagulasi atau pengentalan kasein susu. Nah, biasanya dalam proses pembuatan susu dibuat dalam kondisi asam. Bakteri yang berperan adalah Lactococcus. Selanjutnya adalah tempe. Tempe tidak asing lagi ya. Nah, tempe itu dibuat oleh Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus. Selanjutnya kecap.
mikroorganisme yang berperan yang namanya Aspergillus wientii. Terus ada roti. Nah, roti ini juga adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi. Roti make ragi ya. Raginya adalah Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya adalah bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian saat ini ada yang namanya tanaman-tanaman transgenik. Tanaman transgenik itu adalah tanaman tahan hama karena pada tanaman tersebut telah disisipi gen atau bakteri, nanti jadi tanamannya adalah kebal. Misal ada namanya jagung transgenik, padi transgenik, kedelai transgenik. Jadi itu bukan tanaman asli tapi sudah direkayasa oleh manusia. Ada juga misal buah tanpa biji. Nah, misalnya ada rekayasa genetika dengan bakteri Agrobacterium tumaficens. Bisa dilihat prosesnya di gambar. Yang pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu. Di sini ya, DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan nomor 1. Misalnya nih, gen tahan serangan hama. Nah, misalnya gen itu. Yang kedua, bagian DNA yang akan digunakan menggunakan enzim retriksi. Jadi, pemotongan DNA dibantu oleh enzim namanya enzim retriksi atau enzim pemotong. Lalu, proses yang ketiga adalah menyiapkan faktor perantara. Misalnya, menggunakan plasmid TI. Nah, yang diambil dari bakteri Agrobacterium tumaficens atau menggunakan virus. Intinya, ini nanti sebagai perantara yang akan disisipkan ke tanaman. Plasmid itu adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler. Sirkuler itu melingkar dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Jadi nanti DNA itu bisa melakukan perbanyakan secara mandiri. Nah, setelah ketemu tuh plasmidnya, digabung menggunakan enzim ligase sehingga dihasilkan plasmid TI yang telah tadi disisipi gen tahan serangan hama. Nah, hasil tadi, sisipan tadi, plasmid TI-nya dimasukkan ke dalam sel tanaman. Tanaman akan mendapatkan DNA gen tahan serangan hama. Nanti akan regenerasi sel tanaman. Hasil regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh dan memiliki sifat baru sesuai tadi gen yang disisipkan, berarti tahan serangan hama. Nah, positifnya adalah tanaman ini akan berproduksi lebih banyak karena misal hamanya adalah hama tertentu hewan-hewan ya. Nah, otomatis karena tahan serangan hama, misalnya jangkrik atau belalang, setelah nemplok ke tanaman, hewan tersebut kan akan mati. Sisi positifnya, tanamannya itu tahan hama, hasil panennya lebih banyak. Tapi sisi negatifnya akan mematikan tadi hama-hama yang nantinya akan mengganggu proses rantai makanan, jadi tidak stabil di alam. Yang kedua adalah bioteknologi dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan saat ini misalnya ada peningkatan produksi susu. Jadi susu yang kurang produksinya pada sapi
bisa dilakukan rekayasa. Terus ada juga sapi transgenik. Nah, jadi sudah sangat banyak. Selain dalam peternakan, misal ada bayi tabung juga manusia tuh. Jadi proses bayi tapi secara buatan. Terus ada yang namanya cloning. Cloning yaitu proses reproduksi aseksual, jadi tanpa bantuan sel kelamin, yang bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Contohnya itu ada namanya cloning domba. Namanya adalah Dolly. Cloning domba pertama itu ini dilakukan oleh dua domba yang sama-sama betina. Domba pertama yang diambil adalah kelenjar mamai atau kelenjar susu. Setelah itu diambil sel tubuh atau nukleus. Domba kedua yang diambil adalah sel telur. Sel telurnya diambil, terus nukleus dan nukleus dan sel telur akan digabung menggunakan sengatan listrik. Nah, setelah tadi sel telur dan sel tubuhnya gabung, akan terbentuk embrio. Embrio itu nanti membelah semakin banyak, dimasukkanlah ke dalam uterus domba lain. Nah, ini yang berperan jadi induk aja. Embrio berkembang menjadi seekor domba, jadilah domba Dolly. Tapi domba Dolly tidak bertahan hidup lama. Saat ini nggak cuma domba Dolly aja ya, ada bentuk-bentuk rekayasa genetika lain di bidang peternakan. Selanjutnya di bidang kesehatan. Kalau kalian sakit, kalian pasti pernah minum antibiotik ya. Nah, antibiotik ini juga merupakan salah satu produk bioteknologi. Misal ada namanya Streptomyces griseus, nanti antibiotiknya streptomycin, ada namanya penicillin dan lain-lain. Yang kedua adalah vaksin. Nah, vaksin ya, saat ini sedang sangat ramai digencarkan vaksin virus COVID-19. Sebelum ada COVID-19 ini, kalian sebenarnya juga sudah pernah divaksin, imunisasi dari kecil itu merupakan salah satu juga vaksin. Jadi vaksin itu adalah proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, sehingga nantinya orang itu akan memiliki kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi cara kerjanya vaksin itu seperti ini. Ini juga berlaku nanti di vaksin COVID-19. Vaksinnya itu bisa dari bakteri atau virus, tergantung penyakitnya. Kalau dalam kasus virus COVID-19 berarti virus COVID-19 yang telah dilemahkan. Jadi virus tadi yang telah dilemahkan atau diambil bagian tubuhnya akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Yang dimasukkannya apa? Itu adalah protein khusus. Protein khusus pada luar tubuh virus itu yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, ada yang namanya antibodi. Antibodi di sel darah putih yang bernama limfosit B. Si sel limfosit B ini akan mengenali protein. Ada zat asing baru tuh, ya kan? Karena ada zat asing baru, maka itu dikenali dan dia otomatis akan membelahnya menjadi si limfosit B itu menjadi sel plasma dan sel memori.
Nah, sel plasma ini akan menghasilkan antibodi dan melepaskan ke dalam cairan tubuh. Sedangkan si sel memori ini akan tetap mengikat antibodi dan digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke tubuh, sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri tersebut. Jadi tadi ya, pertama itu bakteri tadi proteinnya akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Karena itu merupakan zat asing, si limfosit B itu nanti akan otomatis dia membelah menjadi sel memori dan sel plasma. Sel plasma yang akan mengikat si protein antigen tadi, vaksin tadi. Sedangkan sel memori akan mengikat antibodi dan akan digunakan nanti ketika ada virus beneran. Nah, jadi ketika nanti ada virus yang menyerang, tubuh sudah memiliki kekebalan tersendiri, jadi tidak sakit seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian video tentang bioteknologi dan penerapan dalam kehidupan. Masih ada penerapan-penerapan lain, silakan kalian cari sendiri dari buku maupun dari internet dan dipelajari sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.